Halo, assalamualaikum. Apa kabar saudara semua? Gimana kabarmu lur? Oke, ini general reading ya. Readingan ini berlaku untuk semua orang, apapun zodiakmu, mau kamu cewek atau cowok, silakan disimak dan dengarkan terlebih dahulu. Jujur, ini benar-benar spesial ya, karena aku sudah lama banget menantikan momen energi ini dan aku baru bisa sampaikan untuk teman-teman semua sekarang. Oke, jadi ya disimak aja ya. Oh ya, ini readingan ini timeless ya. Artinya ini readingan bisa kamu perhatikan nanti di Januari di 2026 tapi awal tahun ya. Jadi readingan ini bisa kamu dengarkan sampai di awal tahun 2026 gitu. Karena situasi ini bisa sangat terasa nanti di 2026. Sekarang sebenarnya sudah kerasa ya. Cuman nanti lebih powerfulnya itu di 2026. Simpan aja video ini. Bila perlu ya kamu download juga nggak apa-apa lah pokoknya. Oke, kamu save aja. Oke, saya di sini berbicara melalui eh, kartu-kartuan nggak jelas kayak gini ya. Fokus aja sama suara saya. Kartu-kartu ini hanyalah sarana doang, ya. Ini cuman kertas doang, gitu. Oke, mungkin kamu juga sedang menantikan, ya. Oke, sebelumnya aku juga pernah bahas tentang bagaimana situasi orang-orang yang menzolimi diri kamu. Cuman ini jauh lebih berbeda ya Lore, ini lebih dahsyat. Oke, eh ntar ya. Gini ya, nanti teman-teman ketika kamu dengarkan apa yang aku bahas di sini, lu mau happy, lu mau seneng, lu mau bersorak-sorak gembira, terserahmu apapun itu ya. Karena aku yakin juga kamu akan seneng dan juga akan ngerasa bersyukur banget gitu loh. Oke. Aku jujur ya, ini aku akan fokus tentang kamu dan juga orang yang menyakiti kamu. Oke. Apa yang dia lakukan sama kamu ini lama, tahunan nih hitungannya. Tapi dia itu menyakiti kamu itu dengan dua arah ya. Satu melalui adu domba atau provokator ya. Yang diprovokasi ini bukan kamu, tapi orang terdekat kamu. Bisa kayak orang tua, kakak, adik, atau mungkin sahabatmu. Yang jelas orang terdekatmu inilah yang diprovokatori gitu. Seakan-akan kamu itu paling bersalah, kamu tuh paling buruk kayak gitu. Ya, itu secara langsungnya. Memang dia itu dengan kamu tuh aduh pokoknya hahaha hihi lah. Mukanya tuh melas banget, itu yang ku heran. Jadi ketika dia itu negur kamu, menyapa kamu, itu selalu kayak masang wajah melas, seakan-akan dia itu kayak makhluk nggak bersalah gitu loh, Lur. Ini orang udah tua ya. Tapi gini, untuk masalah ciri-ciri, nantilah ya, kamu akan tahu sendiri kok. Mungkin kamu di bulan ini pun juga udah tahu siapa orangnya gitu loh, oke? Secara sifat orang ini ya, itu orang itu gini, manipulasi iya, provokator iya, bermuka dua juga iya. Jadi depan kamu tuh manis ya minta ampun, serius. Oke, dia itu kadang ya mungkin beberapa tahun lalu lah ya, atau ya kamu rasakan sendiri dia nih suka negur sebenarnya. Gitu. Misalkan nih sebagai contoh ya, contohnya nih dia negur kamu pulang jualan, dia akan nanya gimana jualannya, lancar nggak, ini nggak, gitu. Seakan-akan peduli, padahal pertanyaan dia tuh hanya ingin tahu bagaimana kondisimu gitu loh. Ini orang iri dengki dari lahir, nggak tahu aku ngerasa busuknya minta ampun ini orang. Ya, jujur ini busuk banget manusia ini. Asli, artinya busuk, bener-bener busuk. Sorry ya, aku agak gerem aja sih. Satu sisi gerem, yang satu sisi pun juga ya aku pun ngerasa sedih dengan energi kamu juga gitu loh. Karena apa yang dia lakukan sama kamu itu
bener-bener menyakitkan sekali gitu ya. Nah, selanjutnya di sini masalah black magic, hawa gelap itu sudah saya bahas ya di beberapa minggu kemarin lah. Ada sudah saya keluarkan di dengan itu. Itu memang ada kaitannya. Jadi sebelum saya bahas itu ya ini saya kembali ke kamu lagi loh ya yang nonton ya. Lu mau percaya dan nggak percaya soal black magic, lu tuh urusan kalian sendiri gitu. Karena kita nggak bisa memaksakan orang harus percaya, harus juga tidak percaya, nggak bisa. Kenapa? Setiap manusia akan mengalami situasi yang berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan. Ya, jadi untuk gini sih, orang-orang yang percaya dengan hal-hal yang notabene metafisika atau mungkin black magic lah, inilah itulah, itu adalah orang-orang yang benar-benar pernah ngerasakan gitu. Memang hal itu sulit sekali dicerna dengan akal sehat dan logika, tapi itu ada bro, serius, fakta kok ya. Untuk yang nggak percaya itu urusan lu gitu ya, saya nggak peduli dengan itu. Karena ya, saya ngerti, saya bisa memahami antara dua sisi ini, antara pro dan kontra ini saya bisa pahami kok gitu loh. Tapi alangkah baiknya disimak juga gitu loh. Ya, kalaupun ada yang nggak percaya dengan hal kayak gitu, ya itu urusan kamu, tapi kuatkan keimanan kamu aja. Kayak gitu ya. Oke. Hmm. Ini bentar ya. Ini dari berbagai sisi yang ingin dia hancurkan. Dia tuh menghancurkan kamu sudah lama, ya. Dan memang ada serangan black magic dari dia. Jadi ini maaf ya, dari segi rezeki tuh ada rezeki kamu tuh. Cuman nggak pernah bisa ngumpul. Kayak hilang, ya gimana ya, nggak kelihatan gitu loh hasil kamu itu. Hmm. Kemudian di dalam diri kamu pun aku ngerasa kamu tuh kayak selalu nggak tenang, gelisah, sifatmu tuh jadi banyak negatifnya gitu nah, ya. Kemudian dalam segi hubungan pun juga ini memang nggak tahu ya, ini orang tuh bener-bener pengen ngancurin kamu sampai ke akar-akarnya gitu nah. Sampai ke hubungan kamu pun dengan pasangan kamu itu nggak ada harmonis sama sekali. Ya ada harmonis cuman sedikit gitu. Lebih banyak berantemnya. Dan juga ini ada masalah hal-hal yang notabene intim ya. Ini untuk yang sudah berumah tangga, ini ada gangguan intim. Jadi entah kenapa kamu hubungan suami istri ya dengan pasangan kamu itu flat, datar, kayak nggak ada rasa. Jelas, kayak nggak ada rasa sama sekali. Aneh kan? Kamu sampai ngerasa, kamu mungkin berpikir, apa aku yang ada kelainan ya? Apa aku yang kurang sehat ya? Oke, mungkin jika dijelaskan secara medis bisa jadi. Karena apa yang selama ini terjadi, semuanya itu masuk akal. Sehingga ngebuat kamu kayak condong ke hal-hal yang sifatnya positif. Jadi untuk berpikir, oh ini ada gangguan black magic lah, inilah itu nggak terlalu kepikiran gitu loh. Karena apa yang kamu lalui, yang kamu rasakan semua seakan normal, seakan alami, tapi ternyata ada campur tangan sesuatu yang gelap. Itu ya dari manusia busuk ini. Ini adalah orang yang kamu kenal, ya. Dia kenal kamu, kamu juga kenal dia. Ini saudara. Ini bisa tentang saudara, tapi bukan saudara kandung. Ingat, ini bukan saudara kandung, bukan saudara kandung ya. Saudara kandung itu ya kakak adik lah gitu. Ini bukan itu. Tapi ini seseorang yang bisa disebut sebagai saudara. Bisa orang yang kamu anggap sebagai saudara atau mungkin dari pihak keluarga ya, atau saudara dari pasangan kamu atau mungkin dari pihak kamu gitu. Ya kamu amati sendirilah ya. Tapi sekali lagi ingat ya, kita juga nggak bisa selalu seuzon dengan semuanya itu, karena selama ini apa yang kamu rasakan tuh hanya berdasarkan firasat. Tapi kenyataan dan fakta yang kamu rasakan tuh seakan-akan ini nyata, ini real gitu. Kamu tahu siapa pelakunya, siapa orang itu kamu tahu banget sebenarnya. Cuman kamu selalu berlogika di sini. Inilah yang pada akhirnya membuat kamu tangguh ya, membuat kamu bertahan sampai sehari ini pun juga karena atas dasar logika dan pemikiran sehat kamu. Gitu loh. Makanya tadi di awal saya katakan, saya juga nggak bisa menyalahkan orang yang tidak percaya dengan hal-hal kayak gitu gitu loh.
Karena ada setiap sisi gitu loh ya. Nah, masalah itu sudah saya bahas juga di video sebelumnya mengenai pemahaman dua arah antara ilmiah, ya pemahaman ilmiah dan pemahaman ke arah spiritual tentang hal-hal yang notabene metafisika itu punya dua arah yang beda, nggak akan bisa nyambung, serius. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Yang jelas ini adalah orang terdekat atau orang terdekat atau orang dekat gitu. Nah, ini bisa tentang saudara atau tetangga ya, atau mungkin sahabat, ya temen lah, temen deket kayak gitu. Oke, nah, eh, kamu selama ini, ntar ya, ini udah lama sih ya. Cuman dari 2024 kemarin ini kuat-kuatnya energinya ini 2024 2025. Mungkin dia itu cari dukun baru lah atau dukunnya didobel untuk ngantemin kamu. 2024 hampir ada di sini yang benar-benar hampir pecah ya, hampir rubuh gitu. Cuman kamu masih kokoh sampai hari ini. Dan di Desember ini pun sama. Kamu mau dihancurkan. Tapi lu masih berdiri sampai hari ini. Oke, kenapa kamu bisa sekuat ini? Karena kamu orangnya apa adanya. Serius. Memang kamu punya level emosi yang cukup tinggi. Dan kamu juga ya agak sensitif. Kamu peka, kamu punya rasa, kamu perasa orangnya. Tapi bukan orang yang gampang insecure ya, beda lagi loh ya. Intuisi kamu tuh memang udah kuat dari lahir. Gitu. Kamu orangnya random banget. Asli random banget. Kadang susah ditebak. Gitu. Hmm, kamu tuh orangnya seru, asik. Tapi tergantung lawan bicara kamu. Kalau lawan bicara kamu itu nggak terlalu banyak bicara, ya kamu bisa mengimbanginya. Atau lawan bicara kamu tuh tipe orang yang teliti, ya kamu bisa lebih teliti. Kamu ketemu orang yang humble, yang lucu, yang humoris, ya lu bisa lebih lucu dari dia. Jadi sifatmu tuh kayak gitu ya. Hmm. Hmm, Oke. Mungkin kamu sedang tanya dalam hati, salahku apa? Kenapa dia begini? Apa sih yang dia mau dariku? Aku tuh nggak punya apa-apa. Ya kan? Kamu yang nggak pernah nyenggol orang. Lah kamu tuh lo ya cuek lo wongi. Kamu tuh wong jangan pasti cuek banget lah sebenarnya itu. Kayak nggak peduli dengan urusan orang-orang mau jungkir balik pun kamu nggak akan ganggu. Kamu nggak pernah mau ganggu orang. Kamu orangnya lurus lempeng gitu nah. Masalah bicara hal negatif dalam dirimu ya semua manusia pasti punya hal buruk kan. Sifat buruk tuh semuanya punya lah. Cuman di sini aku ngerasa lebih banyak ketulusan dari batinmu ya. Dan kamu tuh suka dengan alam, suka dengan ilmu-ilmu kehidupan, ilmu-ilmu apa ya, agama spiritual kayak gitulah atau mungkin sejarah. Suka itu kamu suka ya. Dan kamu orang-orang seni ini. Kamu tuh seniman ya. Ada jiwa seni dalam diri kamu. Kamu juga suka seni. Kamu suka keindahan. Obat stres kamu tuh gampang sebenarnya. Cukup kamu duduk dan melihat entah itu tumbuhan, pohon, air, gitu. Atau mungkin air hujan. Ngelihat hujan tuh udah kayak tenang banget, anteng banget, damai gitu. Nah, itu makanya kamu bisa selaras sama alam tuh kayak gitu. Dan juga apa yang kamu ucapkan tuh sering banget, ya bukan sering banget, tapi pernah lah terjadi gitu. Kamu juga bingung kenapa ya? Kok yang kubatin atau yang nggak sengaja terucap kok ya terjadi? Mungkin kamu bertanya, apakah aku ada kodamnya? Alah, nggak ada lur, udahlah ya. Nantilah masalah itu. Aku lebih lebih ke ngerasa ini apa ya? Energi alami dari kamu lahir, serius. Dan juga mulai kamu kecil sampai mungkin ya sampai kamu menikah atau sampai ke 4 tahun lah ya, 4 tahun atau 5 tahun nih pernikahan nih, itu badannya banyak banget.
Mungkin juga nih sampai hari ini nih, dari kamu kecil sampai hari ini tuh, waduh kayak apa ya, perjalanan hidupmu tuh amazing lah pokoknya. Mhm. Kalau kalian dengar aku batuk-batuk, ya sorry ya, karena aku terlalu banyak ngudut. Udah kayak kereta api tuh aku ngudutnya, serius. Jadi bukan karena sakit enggak ya, tapi karena udutnya kenceng gitu. Ya maklum, suka gabut. Lanjut ya. Oke, jadi tapi ini ya, ada sesuatu yang unik dalam diri kamu itu. Ini saya kupas tentang kamu dulu deh ya, baru nanti kita ke dia nih. Kamu itu memang secara ujian hidupnya gede. Yang nggak suka sama kamu tuh hampir setiap kalangan gitu. Banyak banget yang nggak suka sama kamu. Termasuk, pokoknya ngerti sendiri lah mengenai itu ya. Cuman rezekimu itu loh, ada aja, apalagi bulan ini nih. Bulan ini tuh, maaf ya, walaupun kondisi kamu tuh mungkin ada sakit secara fisik, sakit pikiran iya, sakit perasaan iya, overthinking, posesif yang berlebihan, ya kan? Hmm. Pokoknya kondisi-kondisi dirimu tuh minggu pertama, minggu kedua bulan Desember itu dahsyat banget. Atau mungkin di pertengahan November tuh udah kerasa lah, di pertengahan November kemarin tuh udah kerasa, kayak gitu. Dahsyat banget. Cuman ya itu tadi, seterpuruk apapun kamu, rezekimu tuh loh ada aja. Bulan ini pun juga sama. Kamu berdoa apa, kamu ngebatin apa tuh langsung kayak langsung tes 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 datang 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 sampai aduh agak merinding aku. Aduh. Eh, ya terserah lu lah mau bilang wah gimmick lah inilah itulah ngota lah inilah itulah ya udah tersuka-suka lu aja. Ya untuk teman-teman yang udah lama stay ngikutin channel ini ya kalian tahu lah gimana karakterku gitu kan. Jadi yang mau dengerin aja, yang nggak mau dengerin ya bisa karepe dhewe lah. Los ya. Lanjut ya. Itu. Jadi secara karakter kamu tuh kayak gitu. Eh oke, mungkin secara peribadahan kamu nggak rajin-rajin banget, ya juga nggak males-males banget ya kayak di tengah-tengah lah. Cuman hatimu tuh selalu suka banget nginget Sang Pencipta. Ya entah itu melalui zikir atau melalui doa-doa kecil dalam hati, kamu sering terkoneksi dengan Tuhan itu sendiri. Ya gitu ya mungkin di mata orang kamu tuh nggak pernah ibadah lah ini, nggak pernah sembahyang lah, nggak pernah ini ya karena memang kadang agak jarang aja datang ke tempat ibadah. Cuman kamu punya caramu sendiri untuk berkoneksi dengan Tuhanmu gitu. Kamu nggak butuh validasi. Kamu nggak butuh gaun, busana, pakaian yang agamis tuh kamu nggak butuh, kamu nggak suka itu. Kamu suka apa adanya, ya, apa adanya banget dirimu tuh, itu. Asli nggak doyan validasi. Oke, lanjut ya. Hmm, kamu kondisi kamu nih hampir-hampir tumbang itu berkali-kali ya. Ini aku kurasa berkali-kali dalam waktu 5 tahun nih. 5 tahun lah ya, aku ngerasa lebih ini lama ya. Ya nanti sesuaikan situasi masing-masing lah. Yang jelas hitungannya tahun loh ini. Nggak tahu nih, kamu ngehnya baru sekarang atau mungkin bisa kamu kaitkan dengan memori-memori kamu yang lalu. Gitu loh. Ya, oke. Nah, dan di bulan ini, Desember ini, sebagian di antara kamu itu berperang melawan kezoliman karena kamu dapat petunjuk tentang itu. Entah kenapa di bulan ini tuh kamu kayak dibuka, bener-bener dikasih tahu sama semesta. Aduh, merinding lagi aku. Apa nggak doyan ya aku buka-buka kayak gini ya? Nggak tahu aku gerem aja sih lur itu. Ya, oke. Cuman ya, aduh nggak tahu aku ngerasa hawa energinya seru ya. Ada yang punya kepekaan batin nggak? Coba kamu fokus dengan suaraku aja. Kamu bisa ngerasakan loh. Hawa energi yang kusampaikan ini. Oke, kamu bulan ini benar-benar berperang dan mungkin sampai ke awal Januari kamu masih diamati sama orang ini. Ya, tapi kamu nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kamu dalam dirimu tuh ada pelindung yang besar, besar banget. Makanya kamu tuh tumbang, nggak sampai ibaratnya jatuh banget tuh nggak. Ibaratnya pohon tuh kayak miring,
nanti lurus lagi, miring, lurus lagi, kayak gitu. Sampai kewalahan ini orang, ibaratnya mau ngancurin kamu sampai kewalahan dia gitu kan. Hmm. Mhm. Oke, dan sekarang ini aku ngerasa mulai hukum alam terjadi dan dia nggak akan bisa hindari itu. Sekarang aku ngerasa dia sedang dihantui oleh rasa takut, kecemasan, ataupun overthinking yang kayaknya over ini. Jadi dia ini sedang tersiksa oleh pikiran dia sendiri karena banyak masalah ya. Aku ngerasa pikiran dia ini ruwetnya minta ampun nih, lebih ruwet dari kamu pokoknya. Ya, dulu kamu juga pernah ngerasakan seruwet itu hidup, dia juga lebih ngerasakan dari itu. Di sini ada tiga rasa sakit ya, ada tiga penyakit di sini. Cuman aku nggak tahu secara pasti yang mana ya, cuman tiga hal ini pasti ada. Satu, kalau nggak pikiran, itu tentang perasaan. Dan yang terakhir, itu tentang fisik. Nah, fisik ini ada bagian tubuh dia tuh yang sakit. Tapi, ya karena dia itu orangnya angkuh, eh, keras kepala ya, keras kepala banget nih. Kepala batu nih orangnya gitu kan. Sombong. Cuman sombongnya itu, apa ya, pokoknya ngerasa mampu, ngerasa bisa. Sombong tuh bukan tentang yang pamer-pamer gitu, enggak sih ya. Kayak gitu. Dan orangnya iri dengki. Tapi ya karena dia bermuka dua, jadi orang banyak nggak tahu kalau dia tuh iri dengki. Kayak gitu. Oke. Eh, Gengsinya tingginya minta ampun. Gengsian banget nih orang. Nggak bisa ngeliat orang tuh happy. Jangankan orang beli barang ya. Ada orang yang tenang atau hubungannya harmonis itu dia bisa iri loh. Ya inilah tadi saya katakan. Hatinya udah busuk. Ya, ini orang udah, ini bukan 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 anak kecil ya, ini orangnya udah gede nih, udah dewasa ini orang ini. Kayak gitu. Eh, dan juga yang menyerang kamu, yang mengganggu kamu, yang mengerubuhkan kamu tuh bukan hanya satu dua orang aja. Mungkin ada 3 orang atau 4 orang ya. Cuman di bulan ini, aku ngereading ini, mulai nih satu persatu kena ya. Tapi ya karena mereka itu orangnya jahat ya. Jadi untuk mengatakan maaf tuh sepertinya belum deh. Karena mereka masih sombong, masih angkuh, kepalanya masih tegak gitu. Ini orang kalau belum sekarat, mungkin belum sadar gitu. Dan ini orang manipulasi, tadi udah saya jelasin sih. Oke, sorry ya. Ya. Ini aku ngerasa ya. Jadi gini sih, ketika kamu mungkin ada di antara kamu yang berharap, biar harapan kamu ya mungkin ekonominya hancur lah gitu kalau bisa. Itu nanti sih, itu belum belum sekarang ya kalau aku ngerasa. Ini lebih ke fisik dulu nih kalau aku ngerasa. Jadi karma yang datang itu kayak bertubi-tubi nih sebenarnya. Cuman ya karena kesombongan dia tadi, dia masih ngerasa berdiri, masih merasa kuat dan masih mencoba untuk menyerang kamu. Tapi kamu itu dilindungi oleh energi yang gede sekitar kamu. Bisa tentang dari leluhur, bisa dari energi doa-doa kamu, dari ketulusan hatimu, dari sembahyang dan ibadah kamu, dari zikir-zikir kamu. Itu ngelindungi kamu. Gitu. Ya. Banyak di sini serangan yang ibaratnya cuma numpang lewat. Gitu. Numpang lewat. Bisa keluar melalui air mata, atau mungkin waktu BAB atau pipis. Gitu. Jadi ada serangan masuk, tapi keluar lagi itu. Bisa kayak hilang dengan sendirinya. Yang menghilangkan itu ya kuasa Tuhan lah yang jelas ya. Tapi yang melalui perantara energi-energi pendamping-pendamping kamu gitu. Ini bukan soal kodam-kodaman ya Lurur, karena aku ngerasa kamu nggak doyan. Ya bukan nggak doyan sih, maksudnya kamu nggak pernah tuh minta-minta untuk aku diisi lah inilah ini. Ya. Ya mungkin ada, tapi udah lama ya, udah mungkin zaman kamu bujang gadis dulu ini. Cuma udah kayak luntur yang lalu. Sekarang tuh aku ngerasa lebih kepada yang melindungi kamu ya dari doa-doa kamu sendiri gitu loh. Yang malaikat malaikat penjaga lah saya katakan ya. Ya gitu loh. Ini konflik yang sedang dia rasakan ini banyak ya. Kemudian di sini juga dia ngerasa
Dia mulai ngerasa bahwa orang-orang di sekitarnya dia itu udah mulai paham dengan siapa dia. Ini dia mulai dijauhin dengan orang-orang terdekatnya. Inilah fase di mana kamu dulu ngerasakan hal kayak gitu, dia juga ngerasakan hal kayak gitu. Hmm? Dari pihak keluarga dia, ini juga sudah ada beberapa, udah banyak lah sebenarnya yang sudah mulai agak ngerenggang lah ya. Udah agak renggang nih, hubungan dia dengan keluarga itu udah agak renggang, Lur. Dan juga dalam circle pekerjaan dia, karir dia, usaha dia, kebang kempis ini. Dan dia sekarang sedang menghadapi keterbalikan ya, dalam arti eh, aku ngerasa karmanya dia sekarang tuh kayak sedang dihujat nih, ya, atau lagi diamati orang-orang. Jadi dia juga sedang dibenci banyak orang sebenarnya. Ini aduh, busuk banget sumpah, busuk banget nih orang. Dia bukan bukan orang yang ekonomi rendah, nggak. Ini posisinya kayak di tengah. Dia cukup mampu, ya, dibilang kaya ya nggak kaya banget sih. Ya sedang lah kalau menurutku. Ya ini jelas orang mampu ya, bukan orang yang nggak punya apa-apa. Kayak gitu. Satu ya. Yang kedua nih keluhnya. Ada satu nih, satu orang. Satu orang ini memang hidupnya sederhana. Ya, sederhana nih orang hidupnya. eh Dia selalu terlihat baik. Dia itu, ini yang sederhana ya, saya bahaskan dulu yang orang yang sederhana ini ya. Kehidupan dia sederhana, ya rumahnya sederhana, orangnya sederhana juga, dan dia itu dikenal orang kayak nggak bisa marah gitu loh. Jadi lo mau mau apa? Lo mau hujat dia kayak gimana pun dia cuman ketawa doang. Dia cuman cuman ketawa doang, reaksi dia cuman ketawa. Dulu temen dia banyak, banyak yang suka sama dia gitu. Nah, ternyata dia ini adalah seseorang yang punya kemampuan, ya. Ya punya punya apa ya, pengawal-pengawal gelap lah. Ternyata ya dukun ya gitu lah. Gitu. Hmm. Dan sekarang keterbalikan lagi. Inilah yang ini dia juga masih masih dalam kondisi tegak atau kesombongan tadi. Padahal secara fisik udah banyak penyakit loh ini. Dia ini udah banyak penyakit banget dalam fisiknya. Satu penyakit, yang kedua dihantam ekonomi nih dia. Masalah ini kalau yang sederhana ini sudah kena ekonomi dia. Cuman ya itulah karena kesombongannya, ya. Dia masih angkuh banget di sini, masih berdiri tegak dengan kepalanya. Oke, ya udah itu karmanya dia gitu. Sekarang dia akan memetik buah-buah dari tanaman dia sendiri. Karena kamu nggak pernah mengganggu dan menyentuh orang-orang ini. Karena kamu itu orangnya hidupnya ya, kamu tuh tipe karakter independen banget pokoknya orangnya. Gitu. Ya. Nah, kemudian aku ngerasa sekali lagi ya teman-teman ya, untuk kamu yang hadir ke sini dan mungkin ada yang merasa kenapa yang gue bahaskan ini, udah lu nggak usah berkecil hati, lu nggak usah takut, lu nggak usah bimbang, lu nggak usah ragu, ya, apapun yang sudah kamu lalui, ya, lu akan dapat buah manis dari itu semua. Oke? Hmm. Nah kan, keadilan. Keadilan ini, aduh, the judgment. Sering nih muncul simbol kartu ini. Memang tabur tuai nyata. Tabur tuai nyata. Oke. Hmm. eh Ya, misalnya nih, nanti dia minta bantuan kamu, atau mungkin minta maaf sama kamu, atau mungkin minta diobatin sama kamu, misalkan. Ya balik ke kamu. Kamu mau maafin atau mau ngobatin dia atau mau doakan dia, ya mungkin bahasa dia tuh ya, dek, mas, mbak, tolong deh doain aku biar aku sehat. Ya, itu termasuk itu sama dengan dia minta obat sama kamu gitu loh maksudnya. Ya itu balik ke kamu sih sebenarnya. Karena ya jujur secara manusiawi,
mungkin secara hatimu bisa melepaskan, mengikhlaskan, tapi sisi kemanusiaan kamu kayak, ya udahlah biar Tuhan. Kamu nggak akan bisa menjawab kata maaf untuk dia, dari dalam hatimu tuh kayak susah untuk berbicara maaf ke dia itu susah. Tapi memang kamu nggak ada dendam, kamu nggak ada marah, kamu nggak ada yang gimana-gimana sama orang ini, karena kamu udah happy sekarang, kamu udah lega, kamu udah plong, kamu udah bebas, belenggu, jeratan tuh kamu sudah lepas semua dalam dirimu, dan lu bener-bener bersinar, dan lu bener-bener punya cahaya, Lur. Gitu. Tuhan selalu bersamamu, semesta bersamamu, semua alam yang positif berlindungimu. Bener-bener ngelindungin kamu. Kayak gitu. Hmm. Karena di sini aku ngerasa juga leluhur kamu kayak bener-bener nggak terima. Cuman kenapa kok baru sekarang ya? Karena inilah momen yang tepat. Kamu baru mampunya sekarang. Karena dulu itu kamu belum sanggup. Dalam arti belum sanggup, ketika ini sebagai ilustrasi lagi ya. Misalkan nih alam itu ngebongkar segala peristiwa ini di 2 atau 3 tahun yang lalu, atau mungkin dulu lah misalkan. Itu kondisi kamu belum siap. Gitu. Secara spiritual kamu belum mateng, ya secara sifatmu sendiri masih berantakan banget, dan kedewasaan kamu pun juga masih up and down banget gitu. Dan sekarang, kenapa baru dibuka sekarang? Karena memang secara physically lu udah siap untuk menerima semua ini. Jadi ketika lu tahu, ya shock iya, kaget iya, marah iya, benci iya, tapi setelah itu lu akan kayak bisa langsung menerima, ya sudahlah, gitu loh. Pada akhirnya, ya sudahlah, ini urusan Tuhan lagi, bukan urusan kamu gitu loh. Ibaratnya orang yang menyakiti kamu tuh kamu akan serahkan kepada Tuhan. Ya Tuhan, uruslah ini, manusia ini dengan segala kezalimannya, aku mau hidup damai. Nah, aku ngerasa kamu tuh kayak gitu. Oke. Segala sesuatu, ya, apapun itu nantinya ya ke depannya, kamu akan siap untuk fighter, lu akan siap memperangi segala sesuatu. Gitu. Yang jelas kamu nggak semudah itu untuk ditumbangkan lagi. Karena di Desember ini, Desember 2025 akhir ya, pokoknya di Desember 2025, di saat itu, di bulan itu, ya, lu bener-bener kayak naik secara derajat. Tapi jangan selalu mikir tentang finansial lah ya. Jangan selalu mikir tentang pokoknya harta benda lah. Ini ada harta yang lebih indah, yaitu tentang diri kamu. Ada power yang gede banget dalam dirimu, ada cahaya yang selama ini mungkin cahaya ini redup ya. Ini langsung kayak membesar banget, sangat bersinar kamu. Makanya kamu gak akan mudah untuk disenggol di sini. Gitu. Ada ya para penjaga kamu nih lah yang akan mengembalikan tanpa kamu sadari gitu. Rezekimu di dari apa ya, bentar ya. 9, 10, 15. Dari tanggal 20 Desember ya sampai ke depannya 2026 terus nih, rezekimu akan naik nih, set 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 set, set gitu. Amati sendirilah pokoknya. Pokoknya kerasa banget perbedaannya. Perubahan tuh kerasa ya. Ya walaupun rezeki itu nggak langsung signifikan kayak duit yang jatuh blok depan mata, nggak kayak gitu. Maksudnya tuh ya rezeki sedikit-sedikit tapi benar-benar bermanfaat dan cukup, dan ada lebihnya nanti. Kalau kalau Desember ya belum terlalu kerasa lebihnya. Cuma nanti nih di 2026. 2026 itu kamu akan ngerasa lebih gitu. Nah, dia yang menyakiti kamu, yang ini, seseorang ini dia itu, kamu gini loh, mungkin ya, ini ketika kamu dengerin ketika kamu menemukan video ini, mungkin di saat itu juga kamu antara ya, kamu bisa merasakan bahwa kondisi dia ini sedang nggak baik. Satu, yang kedua, bisa tentang informasi atau kabar, entah itu dari kerabat kamu atau dari orang terdekatnya dia
yang kayak ada ngasih kabar ke kamu, oh kondisi dia begini loh, gitu. Dan dia sekarang itu, dia dalam keluarga dia ya, dalam keluarga atau dalam rumahnya dia itu loh, dia dengan orang-orang di rumah itu berantem terus. Pokoknya ribet, ribet banget. Ada aja masalahnya gitu. Gak tenang. Dia sampai cari dukun lagi untuk dirinya sendiri tuh, dia nyari dukun untuk diri dia sendiri coba. Gitu. Jadi di sisi lain dia ini ketakutan, dia tertekan ketakutan. Dia merasa ada orang lain ya selain kamu yang mau menghancurkan dia gitu. Dia ngerasa kayak gitu. Padahal nggak ada orang yang nyakitin dia ini nggak ada gitu. Tapi itu tadi hukum alam gitu. eh Dia juga tidak berpikiran bahwa kamu itu ngebales, enggak. Dia nggak ada kepikiran bahwa kamu ngebales. Dia cuman bingung, kok kamu masih berdiri sampai hari ini dan suaramu jelas banget didengerin enak lagi. Dan lu bisa ketawa happy. Bayangin. Itu dia tuh bingung ngelihat kamu kayak gitu. Dan dia juga dia kayak kaget juga dengan kamu. Ternyata kamu bukan orang sembarangan. Iya, ya karena leluhur kamu orang-orang hebat kok. Memang kamu kelihatannya polos, kadang ya juga sembrono, gerusa-gerusu, kadang on sendiri, kadang error sendiri gitu kan. Tapi di balik itu semua, ternyata ada sesuatu yang tersimpan yang dalam dalam dirimu, itu the powermu. Ibarat cahaya, cahayamu yang selalu melindungi dirimu. Gitu. Udah ya. Jadi, panjang ya jadinya ya. Kita sambung lagi ya nanti di selanjutnya lah ya. Aku akan mencoba lihat nanti bagaimana tentang kamu the next-nya. Soalnya terlalu seru nih ngebahas ini orang gitu. Ya, kita jumpa lagi di next ya. Ya, habis ini, pokoknya ini jarak satu hari ini akan terus keluar nih readingan-readingan baru-baru terus ya untuk teman-teman semua. Ya, semoga bisa nemenin hari-harimu lah gitu. Oke, bye-bye.